informasi terkait dengan tren IPO. Nah, kalau dari Mas Ai sendiri, analisanya seperti apa sih terkait dengan performa dan juga tren IPO, khususnya di dalam negeri? Ya, sebenarnya kalau kita lihat di tahun ini aja ya, memang untuk secara valuasi yang IPO itu nilainya banyaknya kecil-kecil gitu ya. Mungkin juga karena satu ada gejolak ekonomi dan juga geopolitik itu menyebabkan memang secara prospek untuk pertumbuhan juga kan agak sulit gitu ya. Yang dari dalam negerinya sendiri mungkin karena ada transisi dan pemilu, jadi orang tuh banyak wait and see gitu, sehingga IPO sendiri mungkin nggak terlalu banyak yang besar-besar gitu ya, jadi banyaknya yang lebih kecil-kecil gitu. Dan selain itu juga mungkin kalau kita lihat belakangan ini memang banyak saham-saham IPO yang secara kinerja atau trennya tuh turun gitu pasca dia melantai gitu. Nah ini juga akhirnya membuat banyak orang berpikir apakah masih bisa cuan gitu ya kalau kita beli saham IPO gitu. Makanya ini di sini jadi isu, ditambah lagi kemarin juga sempat ada belakangan informasi katanya ada gratifikasi untuk IPO. Nah ini juga kan semakin membuat mungkin orang concern gitu ya, dan dari bursa maupun OJK sendiri sudah melakukan langkah yang cepat ya untuk menanggulangi ini, karena memang banyak sekali investor atau orang-orang yang concern gitu terhadap pasar modal, khususnya untuk saham-saham IPO, karena biasanya memang kalau investor retail itu sangat suka tuh untuk masuk di saham-saham IPO, karena biasanya memang ketika saham IPO itu di hari pertama, kedua, bahkan sampai seminggu itu bisa naiknya kenceng gitu ya. Itu sih. Baik, berarti dengan adanya kasus suap ataupun gratifikasi tadi di BI, ini juga menjadi salah satu sentimen ataupun menjadikan orang ini jadi nunda ber-IPO atau bagaimana sebetulnya Mas Ai? Sebenarnya sih kalau untuk IPO sendiri hari ini kan OJK bilang katanya tidak ada moratorium IPO ya, jadi memang tetap berjalan seperti biasa. Tapi memang faktor yang lebih besar atau faktor utama banyak perusahaan menunda IPO itu memang karena faktor transisi pemerintahan sih kayaknya gitu. Itu pertama. Yang kedua adalah gejolak ekonomi global juga ya, karena memang kalau dipaksakan takutnya nanti IPO-nya nggak ada yang menyerap investornya gitu kan, daya belinya juga kan sekarang juga lagi turun gitu, makanya banyak orang menunggu kepastian. Nah mungkin sampai di akhir tahun ini nggak begitu banyak gitu ya emiten yang akan IPO. Tapi seiring dengan perkembangan mungkin di tahun depan itu akan makin banyak kayaknya. Karena faktornya yang pertama adalah akan ada penurunan suku bunga dari Fed Rate dan juga mungkin BI Rate juga akan mengikuti. Kedua, ada pemerintahan baru di Indonesia. Biasanya kalau pemerintahan baru dia fokus utamanya langsung menggenjot ekonomi. Nah kalau ekonominya langsung digenjot biasanya arus modalnya juga banyak masuk. Nah ini juga kesempatan buat perusahaan-perusahaan yang cari permodalan di pasar modal. Gitu. Artinya di tahun 2024 ini fokus investor juga terkait dengan era suku bunga tinggi karena tadi berdampaknya pada likuiditas keuangan gitu ya di pasar ya Mas Ai ya? Iya, karena dengan era suku bunga tinggi ini biasanya investor akan masuk ke instrumen-instrumen keuangan atau instrumen-instrumen fixed income gitu ya, kayak obligasi atau mungkin sukuk atau SRBI. Kenapa? Karena secara return sudah cukup tinggi gitu dan secara keamanan juga lebih aman gitu ya dibanding dia ke pasar modal. Karena pasar modal sendiri memang sekarang ini kalau kita lihat year to date saja sampai bulan September ini, IHSG itu kenaikannya hanya 5% gitu ya. Sementara kalau kayak kita ambil contoh SRBI itu bisa 7% gitu ya, SBN bisa 7% gitu ya, dan itu sifatnya fixed income gitu, pasti gitu ya. Sementara kalau untuk saham kan kita harus cari gitu ya, benar-benar yang bisa returnnya segitu gitu ya. Kalau misalkan dapat, kalau enggak kan mungkin juga resikonya juga besar juga. Makanya memang banyak investor yang cari aman gitu ya, dia stay cash atau dia masuk ke instrumen yang lebih relatif enggak terlalu volatile gitu ya. Gitu. Tapi kira-kira Mas Ai, apa yang perlu diperhatikan oleh investor sebelum berinvestasi di saham IPO? Ya, ini pertanyaan bagus. Jadi kita itu kadang kalau investasi di saham IPO kebanyakan sukanya ikut-ikutan gitu ya, nguping sana, nguping sini, ikut teman, ikut ini gitu ya, tanpa kita tahu perusahaan atau saham apa yang kita beli gitu ya. Jadi sebenarnya ada 5 hal yang harus kita perhatikan kalau kita mau investasi di saham IPO. Jadi ada 5 poin yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah fundamental dari perusahaannya gitu ya. Perusahaan itu kira-kira kondisi keuangannya seperti apa, cash flow-nya sehat nggak, rasio hutang terhadap asetnya seperti apa, balance nggak, atau mungkin lebih besar hutangnya atau asetnya gitu ya. Lalu bisnisnya seperti apa gitu ya, apakah masih bagus atau enggak gitu ya. Yang kedua yang harus kita lihat adalah track record manajemen, karena ini penting juga.
kita harusnya bisa menelusuri gitu ya, siapa kira-kira board of director atau board of commissioner dari perusahaan itu, apakah pernah tersangkut kasus hukum, apakah pernah ada masalah, apakah pernah ada hal-hal yang sifatnya negatif. Nah, itu juga bisa jadi pertimbangan juga karena walau bagaimanapun perusahaan itu pasti leadernya itu yang akan sangat berpengaruh gitu ya. Yang ketiga yang harus kita perhatikan juga adalah valuasi harganya gitu ya. Kita bandingkan dengan kompetitor atau dengan industri, apakah cukup murah atau enggak gitu ya. Lalu potensi dari bisnisnya atau industrinya seperti apa ke depan, apakah masih bagus atau sudah sunset gitu ya. Nah, ini juga harus kita tahu juga karena kalau kita berburu saham IPO yang industrinya sudah sunset ya, walaupun perusahaannya bagus, tapi pertumbuhannya mungkin nggak akan maksimal. Yang terakhir yang nggak kalah penting adalah strategi perusahaannya itu. Apa sih tujuan dia IPO? Nah, itu penting karena banyak juga perusahaan itu dia IPO cari modal cuman buat bayar utang gitu ya. Nah, ini Exit juga strategy strategi gitu ya. Ini juga misalkan agak riskan gitu ya. Tapi kalau misalkan dia IPO untuk ekspansi, untuk pengembangan bisnis, itu biasanya akan jauh lebih bagus gitu. Makanya itu kita juga harus pertimbangkan 5 poin itu. Gitu. Oke, cukup menarik 5 poin tadi. Tapi kalau kita berkaca gitu ya pada IPO sebelumnya, ada satu saham yang pada saat IPO bisa dikatakan dari segi fundamentalnya sebetulnya tidak bagus-bagus amat, tapi oversubscribe. Bahkan saat itu masyarakat tuh FOMO, Mas Ai. Mungkin kalau lihat secara sektoral juga sebetulnya ini sangat menjanjikan. Nah, itu gimana nih Mas Ai? Karena kalau ketika lihat hari pertama, kemudian ARA, ini investor jadinya kayak, wah ini perusahaan sangat menjanjikan. Iya, itu memang sekarang ini kalau aku lihat ya, banyak investor-investor saham, terutama investor retail di Indonesia itu beli saham IPO karena ikut-ikutan gitu, tanpa dia tahu kondisi perusahaannya seperti apa, tanpa dia tahu valuasi sahamnya seperti apa gitu ya. Kalau misalkan ternyata tadi ya seperti Sasa bilang sebenarnya fundamentalnya nggak bagus-bagus amat, tapi ketika IPO dia naik ya mungkin aja karena mungkin ada apa ya, ada investor besarnya misalkan standby buyer-nya yang memang masuk gitu ya sehingga harganya naik. Tapi kalau dia perusahaan yang memang fundamentalnya nggak bagus, pasti akan dia cepat turun gitu, cepat naik, cepat turun. Tapi kalau misalkan dia perusahaan yang fundamentalnya bagus, dia akan stabil gitu kenaikannya. Nah, itu bisa dilihat juga sebenarnya gitu. Jadi kita jangan terkecoh atau terbuai dengan iming-iming kenaikan sehari 2 hari pertama gitu ya. Kadang-kadang banyak investor IPO tuh hanya ngejar di situ gitu ya. Nah, ini bahaya kalau dia masuknya pas di saat yang tepat gitu ya, mungkin dia akan cuan. Tapi kalau Mas udah dipucuk, nah itu biasanya nyangkut tuh. Nah, tapi kalau terbuai karena dikatakan oversubscribe berkali-kali ini gimana nih Mas Ai? Ya, ini juga sebenarnya oversubscribe ini kan juga kita bisa melihat siapa yang beli gitu ya. Lebih banyak retail kah ataukah lebih banyak investor institusi kah? Lalu apakah korelasinya ada dengan fundamental perusahaannya? Jadi kita harus check and recheck juga ya Sasa. Jadi kadang-kadang kan mungkin ada juga beberapa case ya nggak semua ya, tapi ada beberapa case itu kan istilahnya ada juga yang mendistribusikan sahamnya untuk digoreng-goreng dan segala macam. Ini juga kita harus waspada juga gitu. Jangan sampai kita terjebak di pusaran itu gitu. Jadi memang ketika ada data yang dikasih, ketika ada prospektus yang dikasih, kita harus pelajari dan kita harus benchmark gitu ya, bandingkan dengan kompetitornya, bandingkan dengan industrinya, supaya kita bisa dapat gambaran yang utuh gitu ya, tidak hanya dari satu sisi. Nah, ini penting karena kalau kita cuman mengejar keuntungan sehari atau sesaat, itu resikonya pasti akan jauh lebih besar dibandingkan kita investasi untuk jangka panjang. Tapi itu pilihan, silakan aja. Tinggal kita pasang jaring pengamannya berapa lapis gitu ya. Kalau semakin berlapis ya semakin bagus. Tapi kalau cuma satu lapis karena acuannya oversubscribe, ya itu resikonya juga akan besar gitu. Tapi kalau kita pasang jaring pengaman lainnya mungkin akan lebih meminimalkan resiko juga buat kita gitu.